Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya nih Sobat Ambis 2022? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat untuk mengejar perguruan tingginya. Baik, pada edisi Ngopi siang hari ini, kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah mahasiswi di Universitas Teknologi Yogyakarta, program studi Sains Data. Siapakah beliau? Beliau adalah Teh Neni. Baik Teh Neni, mangga mungkin Teh Neni bisa mengaktifkan kamera, kemudian bisa say hello dulu dan memperkenalkan diri. Mangga Teh. Hai Sobat Ambis Batuta, perkenalkan saya Neni, saya mahasiswi Sains Data di Universitas Teknologi Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi. Ya, terima kasih. Baik Teh Neni, terima kasih perkenalan yang luar biasa. Kita lanjut ke pertanyaan yang pertama, yakni pasti Sobat Ambis ini bertanya-tanya nih, Universitas Teknologi Yogyakarta tuh di sebelah mana Yogyakarta gitu Teh. Mungkin Teteh bisa menjawab nih. Oke, mungkin belum banyak yang tahu ya Universitas Teknologi Yogyakarta. Biasanya kalau misalkan ada yang kuliah di Jogja tuh nanya kuliah di mana, pasti di UGM ya gitu. Tapi di Jogja itu banyak banget universitas, salah satunya Universitas Teknologi Yogyakarta. Tepatnya ada di Jalan Ring Road Utara di Sleman, Kecamatan Melati ya. Kampus Universitas Teknologi Yogyakarta juga tidak cuma satu kampus ya, tapi ada 3 kampus utamanya ada di Jalan Ring Road itu. Mungkin gitu ya untuk kampus. Oke Teh, mantul nih. Jadi saat ini sobat-sobat Ambis sudah tahu bahwa ada Universitas Teknologi Yogyakarta. Selanjutnya nih, di Universitas Teknologi Yogyakarta itu ada berapa fakultas kalau boleh tahu Teh, dan mungkin Teteh bisa langsung kenalin nih fakultas Teteh, ada program studi apa aja, dan program studi Teteh itu data science atau sains data itu tentang apa sih gitu kan, pada teknologi-teknologi gitu Teh. Jadi sobat Amis tuh bertanya-tanya ini tuh apa sih gitu. Mangga Ya. Teh. Oke, jadi di Universitas Teknologi Yogyakarta atau kita sebut UTY aja ya biar singkat. Siap Di Teh. UTY ada 4 fakultas, salah satunya ada Fakultas Sains dan Teknologi. Di dalamnya ada jurusan Teknik Elektro, Teknik Informatika, kemudian Sistem Informasi, dan salah satunya ada Data Science. Nah, apa sih Data Science ya? Data Science itu jurusan yang belum ada, belum populer di Indonesia. Dalamnya tuh kita mempelajari tentang bagaimana mengolah data atau orang sebut ilmuwan data. Sekarang kan zamannya teknologi ya, kita menghadapi zaman 4.0. Nah, di situ kan pasti semua bidang harus melibatkan data-data yang bukan hanya ribuan tapi jutaan. Di situ harus ada ilmuwan-ilmuwan yang memang khusus mengolah data tersebut. Nah, data scientist itu nantinya mengolah data-data tersebut, seperti kita kan sudah ketahui ya sekarang adanya e-commerce, kemudian layanan-layanan seperti dokter juga kan sekarang bisa melalui teknologi aplikasi. Nah, hal-hal yang seperti itu nantinya data-data diolah oleh seorang data scientist. Di data science apa aja sih yang dipelajari gitu kan? Iya Teh. Kita mempelajari cara analisis data, kemudian mengolah data menjadi data yang tadinya kan data mentah, acak-acakan gitu kan. Nah, jadi data yang terstruktur. Jadi si data tersebut nantinya digunakan untuk kita melihat ke depan apa yang harus diperbaharui, kemudian ke depan apa nih yang harus disajikan. Misalkan di e-commerce kita lihat data-data dari komen-komen customer kan yang udah belanja atau
apa gitu, mengunjungi apa yang mereka lihat, apa yang mereka cari, kemudian nantinya jadi referensi buat si ilmuwan data tersebut untuk meramalkan bahwa kedepannya tuh harus apa nih yang diperbaharui gitu. Jadi sering orang bilang bahwa data scientist adalah peramal gitu. Itu mungkin. Oke teh, mantul sekali. Jadi adik-adik teman-teman sobat ambis nih udah tahu nih sains data tuh mempelajari apa aja. Tapi mungkin nanti ada ngoding ya teh. Banyak pasti kalau ngoding ada yang dipelajari di awal itu ngoding dasar algoritma itu susah banget ya. Ada lagi kita kayak dikasih matematika, tapi matematika komputer tuh di awal tuh kita full matematika, nggak ada IPA, nggak ada yang namanya kimia, biologi, semua matematika, semua pemrograman, ngoding gitulah ya. Oke teh. Terus pasti nih sobat ambis nih banyak yang tertarik dengan sains data ini, tapi mereka tuh pasti bertanya-tanya, aku tuh gak bisa ngoding loh, aku tuh belum tahu bahasa ngoding itu kayak apa, aku tuh bahkan belum tahu software coding itu kayak gimana gitu teh. Apakah bisa nih aku yang nggak tahu apa-apa masuk ke sana terus nanti ketinggalan gitu tadi istilahnya? Iya benar banget sih, stigma orang pasti pertama aku dari SMA ya nggak ada yang ngoding-ngoding. Kalau SMK yang RPL pasti udah berani ngoding. Cuma kuliah itu nggak harus takut kita ketinggalan, nggak harus takut kita nggak bisa, karena kalau kuliah tuh bener-bener dari awal, dari dasar kita diperkenalkan cara ngoding, kemudian diperkenalkan tools yang harus dipakai apa aja. Terus kita juga dibimbing dari awal sama dosen. Pokoknya bener-bener dari dasar, walaupun kita belajar matematika di SMA, tapi diulang lagi nantinya di perguruan tinggi tuh diulang dari bener-bener yang awal banget gitu. Jadi buat teman-teman yang mau masuk sains data, ayo jangan takut gitu. Soalnya nanti kita juga belajar sama-sama dari awal sampai bisa. Itu mungkin. Oke teh, jadi nih buat sobat-sobat ambis yang mau masuk sains data, kalian tuh gak perlu tahu ngoding duluan, kalian tuh fokus dulu bisa masuk ke univnya dulu gitu kan teh? Bener banget. Jangan takut, jangan khawatir. Yang penting kita percaya diri, bisa berusaha. Yang paling utama sih kita mau berkeinginan dan punya tekad gitu doang sih. Oke teh. Terus gini nih teh, setelah sobat-sobat ambis nih, aduh aku tuh pengen loh masuk ke UTY. Nah mereka tuh gak tahu jalur masuknya tuh ada apa aja. Mungkin teteh bisa nih memberikan penjelasan ataupun pengalaman teteh sendiri waktu mau masuk ke UTY gitu teh, lewat jalur apa, lalu gimana saja proses seleksinya gitu teh. Mangga teh. Ya, oke. Jadi jalur masuk UTY itu ada banyak ya. Ada kalau sekarang tuh kan ada seleksi online, ada seleksi tes yang memang ke kampus. Kemudian ada jalur PMDK rapot, ada jalur PMDK nilai UTBK. Jadi itu di UTY ada banyak banget jalur buat masuk gitu. Contohnya kalau sepengalaman saya jalur PMDK nilai UTBK. Terus ada lagi jalur rapot ya, PMDK rapot. Terus ada jalur tes, ada tes online, ada tes yang offline yang langsung di kampus. Terus ada jalur COVID. Nah, jadi biasanya tuh ada potongan-potongan buat ininya UKT kalau misalnya di negeri kan. Kalau di swasta UPA atau UPPA. Nah, kalau saya pakai nilai UTBK. Jadi yang ikut UTBK tapi belum rezekinya bisa dipakai. Alhamdulillah saya juga dapat potongan buat UPPA dari situ. Soalnya banyak banget lah potongan-potongan buat biaya kuliah atau beasiswa gitu. Oke teh, makasih. Tapi tadi aku sempat dengar nih ada disinggung biaya-biaya nih.
Kalau biayanya sendiri Iya. nih teh gimana sih teh di UTY, sistem pembayaran atau sistem kuliahnya apa per SKS atau paket atau gimana itu teh? Terima enggak teh? Kalau urusan biaya ya, eh, swasta tuh biasanya per SKS kalau untuk mata kuliah. Jadi cenderung, bukan cenderung, gimana ya? Nggak terlalu berat kalau di UTY, tergantung jurusan yang kita pilih sih. Jadi kalau misalkan akreditasinya udah bagus, bisa jadi lebih lebih mahal gitu, kayak kayak apa, arsitek, terus teknik informatika itu lebih lebih berat. Cuma banyak banget pilihan yang memang biayanya masih bisa dijangkau gitu. Terus ada beberapa bagian kayak SPP tetap itu eh, semua ada. Tapi kalau misalkan ini yang beda tuh kayak SPP variabel ya. SPP variabel tuh SKS kalau misalkan ini, jadi yang apa, sistemnya bukan paket kalau di UTY tapi SKS. Terus ada lagi satu lagi UPPA, atau kalau misalkan orang bilang mah uang bangunan gitu ya, uang awal gitu. Cuma bisa diangsur itu juga. Jadi nggak terlalu berat sih kalau di UTY gitu. Oke teh, makasih. Nah, lanjut nih teh. Mau tanya dong, apakah ini teh ada keringanan gitu, kita bisa ngajuin keringanan. Terus di UTY itu ada beasiswa apa aja sih teh gitu. Aku nih, misal aku KIP Kak. Misalkan aku KIP Kak, ini di UTY ada gak Kak KIP gitu Kak, kalau sobat habis tanya gitu. Nah, enggak Kak? Nah, enggak teh. Ya, jadi biasanya kalau di awal tuh buat potongan-potongan ada, kalau misalkan dari jalur prestasi atau jalur beasiswa itu ada jalurnya. Terus ada kayak potongan buat mahasiswa yang masuk jalur PMDK Rapot, PMDK UTBK, sama jalur COVID. Biasanya dipotong di uang UPPA gitu. Terus ada juga beasiswa, ada kayak kemitraan sama perusahaan gitu. Terus dari luar juga bisa, kita bisa ngajuin beasiswa keluar atas nama kampus juga bisa. Jadi banyak banget kesempatan buat kita kuliah tanpa harus ya mikirin biaya gitu. Asal kitanya bisa cari-cari, terus ya berprestasi lah kalau misalkan mau ini ya. Banyak sih, banyak. Baik teh. Jadi tuh untuk sahabat-sahabat Batuta nih, udah tahu kan kalau kalian masuk ke UTY itu bakal banyak banget potongan biaya sama banyak banget beasiswa. Nah, jadi kalian kalau masuk UTY daftar aja langsung ke Iya benar. UTY. Tapi bisa online juga kok daftarnya ya. Betul gak teh? Bisa online. Siap, benar. Bisa, Oke. bisa banget, bisa. Oke teh, Bisa siap. online, bisa offline. Oke. Oh iya teh, aku teh baca-baca artikel tentang UTY. Katanya tuh ada semester Ya. yang wajib magang. Itu teh bener teh, wajib magang. Ya, kalau misalkan di UTY ada kebijakan ya untuk tahun sekarang tuh ada kewajiban magang buat mahasiswa tuh di semester 7, semester 6 sama 7 gitu. 1 tahun tujuannya biar nantinya kalau misalkan kita masuk kerja tuh ada pengalaman kerja selama 1 tahun. Biasanya kan perusahaan tuh menerima karyawan kalau misalkan punya pengalaman kerja minimal 1 tahun. Nah, tujuannya itu. Tuh. Oh, Terus maksimal kuliah juga di UTY untuk tahun sekarang tuh 5 tahun. Jadi kita mahasiswanya ditarget buat bisa lulus nih 4 tahun, nggak ada yang ngaret-ngaret gitu. oke teh. Jadi ada wajib semacam program magang gitu ya teh. Nah, terus Ya, itu teh bener. SKS-nya gimana teh? Apakah sistemnya sistem diganti magang, jadi nilainya diganti nilai magang atau gimana tuh teh? Untuk atau memang Kalau free? kalau SKS-nya ya, kalau misalkan bagian magang kayaknya fokus ya ke magang, nggak ada SKS yang diambil gitu. Kita kayak fokus aja buat magang. Nantinya di semester akhir kita ada ini, ada buat skripsi itu wajib. Tapi kayak ada apa sih, kuliah
kayak seminar-seminar gitu. Gitulah. Saya kurang ini ya, belum terlalu tahu karena masih semester awal juga kan. Tuh. Oke teh. Jadi kalau boleh tahu nih dari awal teteh tuh angkatan berapa sih? Mungkin sobat-sobat ambis nih bertanya gitu teh. Itu angkatan corona ya, angkatan 2020 bisa dibilang yang dari awal online. Kita bukan ngampus kita ya, kuliah tapi nggak ngampus gitu. Jadi online terus. Saya baru mau masuk semester 3, baru banget angkatan 2020. Oke teh, siap. Nah, barusan nih kebetulan disinggung juga nih kuliah online. Mungkin teteh bisa berbagi cerita suka dukanya kuliah online gitu teh, mangga. Barangkali Ya, sobat-sobat ambis bertanya-tanya. jadi gimana ya? Kebetulan saya juga angkatan pertama kan di prodi Sains Data ini. Jadi teman-teman saya masih sedikit gitu. Suka dukanya ya kayak gitulah, kangen gitu, pengen ketemu sama teman-teman. Kalau sukanya apa ya? Ya mungkin bisa di rumah gitu ya. Tapi lebih baik offline sih. Kita jadi kalau misalkan yang nggak terlalu memperhatikan dosen kan jadinya materi nggak dapet gitu kan. Terus kita cuma bisa tidur, tapi ya kita juga nggak boleh ya kayak gitu. Harus tetap fokus, harus tetap semangat walaupun online. Lebih banyak dukanya ya, pusing sendiri kalau misalnya ngerjain tugas tuh. Kalau di kampus kan bisa bareng-bareng gitu, cuma lebih enaknya kita bisa lebih aktif gitu, gampang aktif. Kalau di kampus agak nggak tahu juga sih ya, nggak pernah ngampus kita, tapi ya banyak sukanya banyak dukanya. Tapi tetap semangat lah buat kalian yang masih berjuang kuliah online, terus masih mengerjakan tugasnya sendiri, belum ditemani sama teman-teman yang kece, yang rame gitu. Kita sama-sama berjuang. Mudah-mudahan pandemi cepat usai, kita cepat-cepat bisa ngampus, nggak kuliah doang ya, kita bisa ngerasain ngampus gitu. Gitu sih. Oke teh, makasih. Nah teh, kebetulan nih tentang kuliah online juga nih topiknya. Jadi kalau kuliah online kan sering ke distract gitu teh, baik sama HP, sama lingkungan, belum lagi nyimak dosen nih. Ada orang tua, dek tolong bantuin dong. Nah, cara mengatasi semua distract itu agar kita bisa fokus gitu, walaupun kita bisa nolong orang tua juga, bisa gitu teh. Itu gimana teh? Ya, bener banget sih. Sering kalau misalkan online tuh ya ke distract sama ya di rumah, atau kitanya handphone atau laptop kita bermasalah gitu. Ya kalau saya sih, ya kita bilang dulu ya kalau misalkan mau kuliah sama yang di rumah mau kuliah, biar kita agak ya nggak terganggu lah gitu. Atau kita cari tempat yang emang benar-benar strategis, yang tenang, yang emang nggak banyak gangguan gitu, biar kita juga nyaman, fokus pas pembelajaran. Kalau misalkan untuk kendala kayak laptop atau handphone ya, kita bisa sebelum kuliah tuh cek-cek dulu, misalkan, terus kita ini dulu. Jadi dipersiapkanlah matang-matang, karena kan walaupun online ya, kita ini kuliah bukan main-main. Jadi harus emang bener-bener gitu loh, nggak cuma tidur doang gitu, liatin dosen cuma iya doang gitu. Tapi kita juga harus bener-bener fokus, aktif, terus memperhatikan juga, karena kan kalau misalkan nggak merhatiin ya kita ngerjain tugas dari mana gitu. Itu sih. Oke teh, siap. Makasih teh. Oh iya, ini masih tentang kuliah online juga nih teh. Kalau kuliah online, apalagi sains data, prodi sains data itu untuk laptopnya sendiri, apakah wajib punya laptop? Terus kalau wajib,
spesifikasinya yang harus kayak gimana itu Teh? Barangkali ini ada sobat-sobat ambis yang bertanya dari tadi. Makasih Teh. Iya bener. Kalau untuk sains data harus punya laptop. Ya kalau spek kalau bisa sih untuk laptop programming karena kalau program itu toolsnya berat-berat. Jadi kalau kalau laptop biasa tuh yang saya rasain ya karena saya pakai laptop biasa tuh agak nge-lag gitu atau ya susah juga. Tapi ya laptop biasa juga masih bisa kalau masih bisa dipakai. Untuk kebutuhan laptop tuh bener-bener butuh banget kalau nggak ada tuh kita kelabakan ya bisa dibilang kayak gitu. Soalnya hampir semua mata pelajaran kita pakai laptop kayak ngoding terus kita bikin tuh tools software-softwarenya emang khusus gitu, nggak cuma yang pakai kayak Word, Excel kayak gitu nggak, tapi ada tools-tools khusus yang emang pakai laptop gitu. Gitu sih, harus punya laptop kalau misalkan menurut saya ya. Oke Teh, terima kasih. Lanjut bentar ya Teh. Nah, untuk kiat-kiat belajarnya sendiri nih Teh, dari Tetehnya gimana nih? Apakah misalnya kan kalau jam kampus itu dari jam berapa sampai jam berapa untuk kelas, kemudian Teteh sendiri apakah ada jadwal tambahan untuk belajar kelompok atau belajar mandiri atau bahkan memang ada kelas tutorial gitu Teh di luar kelas wajibnya? Mangga Teh. Ya, untuk pembelajaran kita dari Senin sampai hari Jumat ya. Tergantung mata kuliah sih, ada yang 3 mata kuliah, ada yang kalau misalkan yang 3 bisa sampai jam 6 sore, dari jam 9 biasanya, ada dari jam 7 sampai jam 2. Tergantung jadwal. Tapi untuk kelas bimbingan kayak gitu nggak ada sih. Cuma pintar-pintar kita aja gitu. Kalau misalkan habis kuliah ngulang gitu. Atau kita sambil ngerjain tugas sambil ngulang yang tadi kayak gimana. Terus baca-baca lagi. Karena ngoding tuh bener-bener kita harus baca terus. Kalau misalkan enggak, banyak banget yang ya pasti lupa-lupa kayak gitu. Nggak ada sih kalau belajar kelompok paling kita di luar jam kuliah itu entah itu Sabtu atau Minggu atau malam harinya setelah pembelajaran gitu. Itu sih paling kalau sains data. Oke Teh, terima kasih. Jadi itu ya untuk sobat-sobat ambis untuk kalian. Jadi kalian tuh harus pintar-pintar ngambil-ngambil waktu buat belajar. Jadi Ya, jangan hanya mengandalkan kelas yang dari dosen karena kita tuh udah jadi mahasiswa ya Teh, betul kan Teh? ya benar banget benar. Oke, lanjut nih Teh pertanyaan selanjutnya. Kalau di UTY Oke. sendiri, kalau kegiatan non akademiknya seperti organisasi, unit itu bagaimana sih Teh? Apakah Teteh juga ikut salah satu atau dua gitu Teh? Mangga Teh. Jadi di UTY itu banyak banget kegiatan mahasiswa. Contohnya ada himpunan mahasiswa, kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa di UTY itu ada yang mempelajari tentang saham gitu, KSPM kalau itunya. Terus ada yang pasar modal, kayak inilah yang kita dikhususkan buat lomba-lomba nih ada juga kayak gitu. Kalau misalkan saya sih belum ikut organisasi. Soalnya kebanyakan minimal semester 3, maksimal semester 5 kalau untuk organisasi. Tapi ada juga kayak campur seni gitu. Bisa di semester 2 gitu. Tapi kalau himpunan sendiri biasanya dari awal ya, himpunan mahasiswa. Kalau saya sains data belum ada himpunan mahasiswa, soalnya angkatan pertama kan masih ya belum dibentuk. Kalaupun mau bentuk himpunan mahasiswa belum bisa, soalnya kan ada minimal jumlah anggota ya, jumlah keanggotaan untuk himpunan mahasiswa sendiri. Di saya sains data angkatan ini jumlah mahasiswanya ada 15 orang gitu. Itu sih.
Oke nih Teh, baik nih. Dari tadi makasih nih Teh udah banyak yang Teteh ceritain, yang udah Teteh bagiin, yang sangat menginspirasi dan mengedukasi. Semoga sobat-sobat Ambis Batuta yang saat ini menonton dengan semangat tentunya menjadi punya pilihan yang lebih banyak, dan mereka yang ingin ke UTY bisa, mereka tuh punya pilihan yang lebih banyak lagi. Nah mungkin nih Teh, aku mau konfirmasi, barangkali nih sobat-sobat Amis tuh mau nanya tentang UTY untuk kelanjutannya. Barangkali kalau boleh tahu Instagram Teteh apa ya? Barangkali sobat-sobat Amis mau DM nih, apakah boleh gitu Teh? Boleh, boleh silakan kalau misalkan mau tanya-tanya tentang UTY. Saya juga nggak tahu semua ya tentang UTY karena banyak banget hal tentang UTY, tapi kita bisa cari tahu sama-sama. Boleh DM saya di neni_791 ya. Oke Teh, makasih. Jadi untuk sobat-sobat Amis yang ingin bertanya, nanti link Instagramnya, untuk link Instagram Teh Neni akan aku sertakan di deskripsi. Jadi kalian tinggal klik dan kalian boleh bertanya ke Teh Neni. Oke. Oke nih Teh, karena udah berhubung waktunya udah hampir habis nih Teh, barangkali Teteh mau membagikan tips ataupun closing statement, ataupun Teteh punya harapan atau kiat-kiat gitu untuk sobat-sobat ambis mengejar perguruan tinggi gitu Teh. Mangga Teh. Oke, buat sobat Ambis Batuta, tetap semangat, tetap pokoknya jangan patah semangat. Walaupun kita nggak bisa perguruan tinggi yang kita inginkan, misalkan kita nggak keterima di PTN negeri, jangan patah semangat, jangan putus asa, tetap kita harus bisa berjuang buat ngeraih kesuksesan, buat ngeraih cita-cita kalian, karena kesuksesan nggak cuma bisa kita raih di PTN ya. Yang penting kalian bisa sama-sama punya tekad bahwa kalian bisa, kalian hebat gitulah ya. Dari saya itu, semangat pokoknya buat sobat Ambis Batuta. Oke Teh. Semangat. Baik Teh, jadi aku dari Batuta Academy dan mewakili sobat-sobat Ambis Batuta yang di rumah mengucapkan terima kasih ke Teh Neni karena udah membagikan kisah yang sangat inspiratif dan edukatif. Dan untuk sobat-sobat Ambis sendiri, nanti aku akan sertakan di deskripsi link untuk Universitas Teknologi Yogyakarta dan juga YouTube official Universitas Teknologi Yogyakarta, agar kalian bisa lebih mengenal Universitas Teknologi Yogyakarta. Dan selamat menempuh perjuangan untuk meraih perguruan tinggi, baik swasta, negeri maupun kedinasan. Dimanapun kita berada, kalian adalah berlian. Oke, terima kasih Teh sekali lagi. Mangga bisa dadah-dadah dulu ke sobat-sobat Ambis. Ya, Oke. terima kasih dadah sobat Ambis Batuta. Semangat. Oke. Kalian hebat. Siap. Terima kasih. Salam.